Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Rizky Setiawan. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Malang. Saya merupakan peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9, kelas 377 kelompok 1, asal daerah saya yaitu Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Di sini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 dengan tema menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif BAGJA yang berkaitan dengan visi guru penggerak. Adapun pembahasan utama pada demonstrasi kontekstual yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan BAGJA untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Baik, pembahasan utama yaitu mengenai inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik apa yang ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Berikut, ini adalah langkah pertama untuk menuju visi. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan IA, dan untuk menerapkan pendekatan IA, maka langkah yang dapat dilakukan dengan metode BAGJA. Di sini, dapat kita baca, CGP menyusun pertanyaan BAGJA, menyelidikinya, mengambil hal-hal positif, memimpin proses secara mandiri, serta membuka ruang-ruang dialog dan kolaborasi dengan murid, rekan guru, kepala sekolah, mengawas, dan segenap komunitas untuk menguatkan rencana dan eksekusi. Di sini, seorang guru penggerak sudah menghasilkan sebuah visi guru penggerak. Adapun langkah untuk mengimplementasi visi guru penggerak tersebut adalah dengan membuat rencana BAGJA. Dan akhirnya nanti berjalan sesuai dengan metode BAGJA, maka CGP akan mulai melakukan eksekusi visi yang sudah direncanakan. Di sini ada penjelasan bahwa untuk mewujudkan visi, CGP memiliki prakarsa perubahan yang terkait dengan kekuatan dan konteks diri, bermakna untuk pribadi, meningkatkan kualitas diri demi melayani murid dengan lebih baik. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa untuk mencapai visi guru penggerak dapat dilakukan dengan menggunakan metode BAGJA. Berikut adalah proses BAGJA atau helikopter view-nya, di mana sebelum menyusun BAGJA, kiranya perlu disusun terlebih dahulu prakarsa perubahan dengan metode atau Berikut adalah helikopter view pada proses BAGJA. Sebelum seorang guru penggerak menyusun BAGJA, kiranya perlu disusun prakarsa perubahan dengan menggunakan kanvas atap, di mana A adalah awal, T adalah tantangan, A adalah aksi, dan P adalah pembelajaran. Yang pertama, seorang guru penggerak sudah mempelajari filosofi dari nilai-nilai di sekolah. Kemudian, beliau menghasilkan sebuah visi, dan visi tersebut dapat merefleksikan profil pelajar Pancasila. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembuatan prakarsa perubahan dengan menggunakan kanvas atap. Kemudian, dilanjutkan seorang guru penggerak menyusun pertanyaan-pertanyaan dan tindakan yang perlu dilakukan. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan dan tindakan ini diimplementasikan dalam bentuk BAGJA. B, A, G, J, A. Di mana awal yang dilakukan yaitu menjalankan tindakan yang perlu dilakukan, pertanyaan disampaikan, dibahas, dan digali bersama tim dan komunitas sehingga membuahkan temuan. Kemudian akan dilakukan sebuah revisi atau mengkonfirmasi pertanyaan dan tindakan yang sudah dibuat dengan hasil temuan, dialog, diskusi, dengan melaksanakan tahap demi tahap, dimulai dari B, A, G, J, A. Kemudian selanjutnya merencanakan berupa dokumen resmi, prakarsa atau program kolaboratif. Kemudian dilakukan eksekusi. Setelah dilakukan eksekusi akan melakukan monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah evaluasi refleksi. Berikut adalah helikopter view-nya. Berikut adalah deskripsi dari kanvas atap, di mana A adalah awal atau aset, T adalah tantangan, A adalah aksi, dan P adalah pembelajaran. Kita mulai pembahasan dengan A, yaitu awal atau aset.
Aset adalah hal yang dapat mendukung tercapainya prakarsa perubahan. Bagian yang menceritakan aset yakni kekuatan atau hal positif atau potensi yang dapat diberdayakan sebagai kondisi awal untuk memulai suatu perubahan. P. Tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat tercapainya prakarsa perubahan. Tantangan dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. A. Aksi. Aksi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi tantangan dan mencapai perubahan yang diinginkan. Aksi merupakan bagian yang menceritakan kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan dan mewujudkan harapan. Dan yang terakhir, P. Pembelajaran. Pembelajaran adalah hal yang dapat diharapkan dari prakarsa perubahan. Dasar pembelajaran dikembangkan dari bagian yang menceritakan pelajaran. Pelajaran bukan hanya menjawab tantangan, namun mencakup pembelajaran yang bermakna yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Berikut adalah gambaran dan deskripsi mengenai rancangan kanvas bagja, di mana prakarsa perubahan terletak di bagian atas. Kemudian tahapan-tahapan dari bagja dimulai dari B, yaitu buat pertanyaan atau define. Kemudian dilanjutkan dengan A, ambil pelajaran atau discover. Kemudian dilanjutkan dengan G, gali mimpi atau dream. Kemudian dilanjutkan dengan J, jabarkan rencana atau desain. Dan yang terakhir adalah A, untuk eksekusi atau deliver. Kemudian, tahapan-tahapan ini akan diimplementasikan dalam bentuk pertanyaan, di mana ada berkaitan dengan mengapa pertanyaan, untuk apa pertanyaan-pertanyaan itu dibuat. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Contohnya yaitu memfasilitasi perubahan dari dalam atau organik, kemungkinan kolaborasi dan dialog multi unsur, dan yang terakhir adalah ko-kreasi jawaban. Berikut saya akan mempraktekkan pengembangan dari visi, kanvas atap, dan kanvas bagja. Adapun visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya generasi unggul, peduli lingkungan, berwawasan global, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Berikut adalah pengembangan dari kanvas atap, di mana prakarsa perubahan yang saya lakukan yaitu mendorong pembelajaran yang meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan. Adapun yang pertama, untuk A, aset, yaitu yang pertama, sekolah memiliki lahan yang luas. Yang kedua, sekolah SMK Negeri 2 adalah sekolah adiwiyata. Kemudian yang ketiga, murid memiliki literasi lingkungan dan memahami lingkungan bersih. Kemudian yang keempat, murid menyenangi pembelajaran yang berbasis proyek sesuai dengan kurikulum Merdeka. Adapun yang kedua, untuk tantangannya yaitu mengarahkan murid untuk peduli lingkungan di sekolah. Yang kedua adalah mendorong praktik baik untuk peduli dan mencintai lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu aksi. Aksi yang pertama mendorong murid untuk melakukan praktik baik peduli lingkungan di sekolah dengan membersihkan lingkungan, merawat tanaman, dan membuang sampah pada tempatnya. Adapun yang keempat yaitu pembelajaran, di mana murid memahami mengapa mereka perlu peduli dan cinta terhadap lingkungan. Yang kedua adalah pembelajaran di mana murid melaksanakan praktik baik dalam merawat dan peduli terhadap kebersihan di lingkungan sekolah. Berikut adalah pengembangan bagja, di mana kita mulai dengan B, yaitu buat pertanyaan atau define. Pertanyaannya yaitu, bagaimana supaya murid dapat memiliki karakter peduli terhadap lingkungan? Adapun tindakan dan pendidikannya, yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan warga sekolah tentang gerakan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, kolaborasi dengan tim kurikulum dan kesiswaan dalam merencanakan praktik baik terkait dengan menumbuhkan karakter murid yang peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan tim sarana prasarana dan hubungan masyarakat dalam pelaksanaan teknis dan lokasi terkait dengan gerakan peduli lingkungan di sekolah. Selanjutnya yang kedua, yaitu ambil pelajaran atau discover. Adapun pertanyaannya, yang pertama yaitu bagaimana cara kita dapat menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada pembelajaran di kelas. Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid dapat meningkatkan karakter peduli lingkungan.
Adapun tindakan dan penyelidikan yang dilakukan, yang pertama adalah kolaborasi dengan tim Pokja untuk menyusun modul ajar yang mendorong karakter murid yang peduli lingkungan. Yang kedua, berkolaborasi dengan tim Pokja untuk menyusun rencana praktek baik karakter peduli lingkungan. Yang ketiga, bekerja sama dengan tim Pokja untuk mengobservasi kelas terkait dengan karakter peduli lingkungan di kelas. Yang selanjutnya yaitu gali mimpi, di mana pertanyaannya yaitu tindakan seperti apa yang dapat menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Yang kedua, apa yang kalian peroleh jika kalian memiliki karakter peduli lingkungan. Adapun tindakan dan penyelidikan yang dilakukan, yang pertama adalah kolaborasi dengan tim Pokja untuk menentukan kegiatan bersama yang dapat menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan ke murid saat pembelajaran tentang cara yang menarik bagi mereka agar mereka peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, kolaborasi dengan rekan guru MG/MPS untuk berdiskusi dalam menyediakan materi ajar yang kaya akan praktek baik peduli lingkungan. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Adapun pertanyaannya, yang pertama adalah apa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter peduli lingkungan. Yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung gerakan peduli lingkungan. Yang ketiga, siapa saja yang dapat diajak terlibat dalam menumbuhkan karakteristik murid yang peduli terhadap lingkungan. Adapun tindakan dan penyelidikan yang dilakukan, yang pertama adalah berkolaborasi dengan tim Pokja untuk menyusun capaian yang realistis dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Yang kedua, berkolaborasi dengan tim Pokja untuk membuat daftar kegiatan untuk mewujudkan gerakan peduli lingkungan. Yang ketiga, berdiskusi dan berkoordinasi dengan tim Pokja dan murid untuk menyusun langkah-langkah yang dapat dilakukan agar menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Kemudian yang terakhir, untuk eksekusi atau deliver. Adapun pertanyaannya, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau kegiatan menumbuhkan karakter peduli lingkungan? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam kegiatan ini? Yang ketiga, peran apa saja yang akan saya berikan kepada semua lini dalam upaya menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Yang keempat adalah kapan akan mulai dilakukan. Yang kelima, bagaimana pencatatan kemajuan dan perkembangan karakteristik murid. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan, yang pertama adalah berdiskusi dan berkomunikasi dengan tim Pokja dalam penentuan pihak yang terlibat dan membagi tupoksi. Yang kedua, berdiskusi dan berkoordinasi dengan tim untuk menentukan jadwal dan tenggat waktu implementasi praktek baik karakter peduli lingkungan. Yang ketiga, berdiskusi dan berkoordinasi bersama untuk membuat target waktu dari langkah-langkah yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah merancang follow-up kegiatan. Berikut adalah contoh karakter peduli lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh siswa-siswi di SMK Negeri 2 Malang. Yang pertama, ini adalah gambar dua orang siswi sedang membersihkan dan merawat tanaman yang berada di depan kelas mereka. Yang kedua, ini adalah gambar dua orang siswi yang sedang membersihkan selokan yang berada di belakang kelas mereka. Yang ketiga, ini adalah gambar seorang siswi yang sedang menyiram tanaman yang berada di dalam greenhouse. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.